Mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi anak, Kesdam 5 Brawijaya menggelar vaksinasi terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun. Setiap hari, vaksinasi terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun ditarget mencapai 500 anak. Vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun yang digelar oleh Kesdam 5 Brawijaya mendapat antusias dari warga di Kota Malang, di mana para orang tua mengantarkan anaknya untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Anak yang ingin melakukan vaksin terlebih dahulu dilakukan screening kesehatan. Anak yang dinyatakan lolos screening langsung disuntik vaksin jenis Sinovac oleh petugas vaksinator dari Kesdam 5 Brawijaya. Faik, salah satu anak yang mengikuti vaksinasi tersebut mengaku senang. Ia mengaku penting disuntik vaksin untuk melindungi diri dari COVID-19. Sementara vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun yang digelar di Kesdam 5 Brawijaya merupakan instruksi dari Pengdam 5 Brawijaya dan Gubernur Jawa Timur. Vaksinasi anak sendiri berlangsung setiap hari, di mana target per hari sebanyak 500 anak yang divaksin. Anak yang ingin mendapatkan vaksinasi dapat mendaftarkan diri melalui pendaftaran online. Setelah mendaftar, bisa melakukan vaksinasi dengan hanya membawa fotokopi KK. Sementara selain vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun, Kesdam 5 Brawijaya juga menggelar vaksinasi untuk usia dewasa dan lansia. Terhitung tanggal 15 kemarin, itu kami sudah mulai melaksanakan kegiatan vaksinasi ini untuk umum, ya, terutama untuk umum. Untuk persyaratan yang dibawa, cukup membawa fotokopi kartu keluarga saja, dan ini tidak terpaku untuk pelaksanaan vaksin anak saja 6-11, tetapi kami juga melaksanakan vaksinasi untuk masyarakat umum, dewasa, bahkan lansia yang belum tervaksin. Jadi kami melaksanakan semuanya, tapi terutama terfokus dari pimpinan atas untuk pelaksanaan vaksin anak usia 6 sampai 11 tahun. Jadi kami tidak memasang target, tergantung jumlah pendaftaran. Sampai saat ini jam 10.30 sudah mencapai 170 anak yang tervaksin untuk hari ini. Jenis vaksin yang digunakan apa? Vaksin yang digunakan Sinovac. Untuk anak-anak ini Sinovac, khusus Sinovac. Screening dewasa sama anak beda, khusus sendiri formnya ada sendiri. Beda. Apa yang paling menonjol yang membedakan untuk anak-anak ini? Yang paling menonjol kalau untuk anak ini kan sementara mereka ada program vaksin imunisasi bias atau TT itu. Jadi kalau sudah melaksanakan vaksin tersebut itu ada jeda waktu, Pak. Minimal 2-3 minggu baru bisa divaksin. Simon Alfredo melaporkan. Masih banyaknya iklan reklame rusak, tidak berizin dan dipasang di pohon pelindung disayangkan banyak pihak. Kurangnya kesadaran pihak memasang pohon pelindung tepi jalan penuh iklan reklame. Kondisi ini disayangkan banyak pihak, tidak hanya itu, akibat kurangnya kesadaran pihak pemasang pohon pelindung, banyak menjadi tempat pemasangan reklame. Pemandangan seperti ini banyak dijumpai di hampir sebagian besar kawasan di wilayah Kabupaten Malang. Pohon pelindung tepi jalan menjadi tempat pemasangan reklame selain tiang listrik dan juga PJU. Kondisi ini sudah berlangsung lama dan berulang, padahal pihak pemasang diduga sudah mengetahui larangan memasang reklame dengan cara dipaku di pohon pelindung. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama untuk bagaimana meminimalisir kasus seperti ini terus terjadi, baik dengan terus-menerus melakukan sosialisasi dan juga harus ada sanksi para pelanggar. Menurut salah seorang warga menyayangkan banyaknya reklame yang dipasang di paku di pohon pelindung karena sangat mengganggu pemandangan dan kawasan terlihat kotor. Di sepanjang jalan kawasan Karangploso sampai Tawang Argo terlihat cukup banyak iklan reklame yang robek dan dipasang di berbagai fasilitas umum seperti pohon pelindung tepi jalan. Tidak hanya itu, iklan reklame tidak berizin juga masih terlihat, khususnya iklan perumahan, tanah kaflingan maupun iklan produk rokok. Sebagai masyarakat kita ya, kalau bisa ditertibkan supaya kelihatan tertib dan rapi. Kurang pengawasan dari dinas terkait, Pak. Mungkin belum ada tindakan-tindakan yang ketat karena yaitu pengawasannya masih rendah. Ya mungkin perlu regulasi lagi, Pak, supaya lebih lebih tertib, Pak. Tertib lebih diketatin juga, Pak. Iwan Hikmawan melaporkan. Masih menunggu perbaikan, jalan penghubung Kabupaten Malang menuju Blitar ini semakin parah kerusakannya. Akibatnya, pengguna yang melintas harus lebih hati-hati karena kondisi jalan berlubang dan bergelombang parah.
Beginilah yang terlihat di jalan penghubung Kabupaten Malang menuju Blitar. Jalan penghubung ini sudah mengalami kerusakan yang cukup lama dan masih menunggu perbaikan. Kerusakan jalan terlihat parah di beberapa titik, salah satunya di wilayah Sidodadi Ngantang. Jalan yang dilintasi pengguna jalan ini ramai sejak pagi sampai malam hari, baik roda 2, roda 4 maupun truk pengangkut material bangunan. Para pengguna jalan yang melintas harus ekstra berhati-hati karena kondisi jalan di beberapa titik berlubang parah dan bergelombang sehingga kendaraan berat tidak jarang mengalami gangguan pada kendaraan dan pengendara roda 2 terpleset dan jatuh. Menurut salah seorang warga menjelaskan, pada kemarau jalan menjadi berdebu tebal ketika dilintasi kendaraan sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya dan aktivitas warga lainnya di pinggir jalan. Di lokasi terlihat kerusakan tanjakan jalan sudah parah sehingga kendaraan berat seperti truk terlihat kesulitan melintas dan rawan terjadi kecelakaan. Banyak pihak berharap jalan penghubung ini segera ada perbaikan agar aktivitas pengguna jalan bisa lebih aman dan juga lancar baik siang maupun malam hari. Itu bergantung pada publik. Jadi kalau publik menyatakan parah-parah, kalau kami memahami tentang kondisi yang seperti ini. Sejak kapan Pak ini jalannya seperti ini? Kalau jalan seperti Sepengetahuan ini, Bapak? saya sendiri kurang begitu tahu persis. Ya, tapi kurang lebihnya yang saya tahu di sini 3 bulan ada Pak? ada sekitar itu mungkin. 3 bulan Pak. Iya. Ini kendaraan yang besar juga banyak Pak ya melintas? Truk-truk? Truk-truk kelihatannya juga demikian. Seperti ini, jalan seperti ini bagi saya Ya. secara publik umum ya, itu merasa perlu Ya. benahi Betul. supaya nyaman. Ya, betul. Ya. Apalagi ini kan kondisi musim penghujan Pak ya. Ya. Harapannya ya agar supaya ini diperhatikan, supaya umum publik itu bisa normal menjalani proses keperluan Aktivitas. Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Permintaan bunga hias untuk kebutuhan dekorasi pernikahan mulai meningkat. Menjelang Natal, permintaan bunga hias terus meningkat, namun sayang akibat keterbatasan bunga hias siap panen, permintaan tidak bisa dipenuhi semua. Beginilah yang terlihat di kebun bunga krisan dan mawar milik salah seorang petani di Jalan Sidomulyo, Kota Batu. Dari beberapa deret bunga, sebagian sudah dipanen seiring dengan meningkatnya permintaan bunga hias untuk dekorasi pernikahan. Bunga mawar dan krisan berbagai warna ini dikirim ke Jakarta, Surabaya maupun Bali sama dengan mawar hias potong. Untuk cuaca tidak berpengaruh sehingga untuk hasil panen bunga memiliki kualitas yang bagus. Batalnya pemberlakuan PPKM level 3 menjelang Natal dan Tahun Baru ini disambut positif para petani bunga. Karena diperkirakan permintaan akan tetap bagus walaupun ketersediaan bunga yang sering terlambat, sehingga tidak bisa memenuhi permintaan semua. Menurut salah seorang petani bunga di kawasan Sidomulyo, Kota Batu menjelaskan, saat ini permintaan lumayan banyak mencapai di atas 60%, jauh dibandingkan pada tahun 2020 awal COVID-19. Masih di lokasi yang sama, terlihat petani juga sedang melakukan perawatan bunga dan mempersiapkan kiriman untuk dekorasi pernikahan maupun kiriman ke beberapa kota di Indonesia. Petani optimis kondisi semakin membaik dan permintaan akan semakin meningkat. Kalau sekarang bunganya memang kebutuhan banyak, tapi kondisinya bunganya nanamnya sedikit, jadi tidak terlalu panennya cuma sedikit. Oh, tapi permintaan mulai meningkat Pak ya? Meningkat. Ya. Meningkat? Ya. Sudah sejak berapa lama Pak peningkatannya Pak? Pokoknya mulai 2001 ini. 2021? Ya, sampai sekarang ini kembang telat terus. Oh, telat terus Pak ya? Ya. Kan bukannya sebelumnya kan karena Corona. yang pandemi. Yang tahun 2020 itu memang terkena. Kena dampaknya. Tapi sekarang enggak. Oh enggak Pak ya? Bunga tetap lancar. Lancar Pak ya? Biasanya ini bunga apa jenis apa ini? Kersan potong. Krisan ya? Ya. Biasanya untuk apa Le? Krisan Untuk Pak? dekor. Oh, dekorasi pernikahan Pak ya? Bulan besar itu biasanya 1 minggu itu minta 1.500. Potong? Ya, 1 minggu. Ya. 1.500 ikat. Kalau saat ini bisa? Saat ini kalau memang ada ya 1 minggu kan 3 kali potongnya. Ya. Jadi Senin, Rabu, Jumat. Ya. Itu kalau ada ya 300. Oh, 300 Pak ya.
Iwan Hikmawan melaporkan. Puluhan ibu-ibu menyerbu sebuah lapak sayuran di salah satu kompleks pada penduduk di daerah Polehan, Kota Malang. Dalam waktu sekejap, rombongan ibu-ibu membawa pulang seluruh sayuran dan sembako yang ada di atas meja lapak tersebut tanpa harus membayar. Puluhan ibu-ibu di Jalan Krisno, Polehan, Kota Malang ramai memadati Gang Petruk yang tidak jauh dari jalan utama. Seluruh ibu saling antri bergantian menyerbu lapak sayuran yang menjajakan sayuran dan sembako. Pemilik lapak yakni salah seorang warga bernama Anis Aulia yang tengah melakukan bagi-bagi sayuran dan sembako gratis kepada warga di pemukiman padat penduduk. Puluhan paket sembako dan belanja warga dibagikan secara cuma-cuma. Warga pun antusias dapat berbelanja gratis karena lebih hemat uang belanja. Aksi bagi-bagi sayur kepada warga di pemukiman padat penduduk ini rutin digelar setiap hari Jumat. Hal ini guna saling berbagi rezeki kepada warga yang membutuhkan. Rencananya, kegiatan serupa akan digelar tersebar di sejumlah lokasi di Kota Malang. Acara belanja gratis di hari Jumat Berkah untuk warga sekitar yang membutuhkan. Iya, karena acara Jumat Berkah kita memang mengkhususkan di hari Jumat supaya mungkin lebih berkah dan orang-orang kan lebih banyak tahu acara apa untuk Jumat Berkah, banyak yang tahu gitu. Karena ibu-ibu kan biasanya kalau pagi sibuk untuk belanja, mudahkan dengan belanja gratis, orang-orang jadi nggak usah ke pasar, minimal untuk sarapan lah. Untuk sarapan cukup lah untuk mereka ngambil-ngambil. Biar bisa seru juga ngambil belanja gratis gitu kan, ramai orang-orang. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Peduli terhadap sesama yang kurang mampu, anggota Polisi Pendidikan Pertama Bintara Angkatan 2000 membagikan kursi roda kepada anak tunadaksa di Kota Malang. Bakti sosial dengan membagikan kursi roda kepada anak tunadaksa yang dilakukan oleh anggota polisi atau Dikmaba Angkatan 2000 berlangsung di Jalan Lahor, Kelurahan Bunul Rejo, Blimbing, Kota Malang. Di mana Kapolsek Blimbing AKP Yanuarizal Ardianto yang didampingi sejumlah anggota polisi Dikmaba Angkatan 2000 menyerahkan bantuan sosial kursi roda kepada Akasyah Gibran Atawah, salah satu anak penyandang tunadaksa. Selain bantuan kursi roda, juga diberikan bantuan paket sembako. Kapolsek Blimbing mengatakan bantuan kursi roda ini merupakan bantuan dari 75 orang anggota Polri, alumni Dikmaba Angkatan tahun 2000. Kapolsek juga berharap dengan adanya bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban dari keluarga Gibran. Kami selaku Kapolsek Blimbing bersama dengan perwakilan alumni Dikmaba Leteng 2000, Pendidikan Pertama Bintara 2000, memberikan semacam bantuan sosial kepada adik kita, Gibran Atala. Ini berupa 1 unit kursi roda dan beberapa sembako yang nantinya mudah-mudahan bisa membantu dari keluarga Gibran. Tentunya kami, baik itu alumni Dikmaba yang sama-sama sebagai anggota Polri, memang sudah sewajarnya dan sudah memiliki kewajiban untuk selalu mendekat ke masyarakat. Begitu juga dengan masyarakat juga kita harapkan juga kita saling support antara Polri dengan masyarakat ini. Furi Ayu Anggraini, orang tua Akasyah Gibran Atawah, mengucapkan terima kasih atas bantuan kursi roda dari polisi. Dengan bantuan kursi roda tersebut, nantinya putra mereka yang menderita tunadaksa bisa bermain bersama teman-temannya. Karena selama ini, putra mereka yang sudah berusia 9 tahun kesulitan bermain bersama teman sebayanya. Sementara, bantuan dari anggota polisi alumni Dikmaba Angkatan 2000 ini diharapkan lebih mendekatkan Polri dengan masyarakat. Ini tunadaksa, kalau dari dokter tulang saya bilangnya tunadaksa karena tulang-tulangnya itu cacat mulai dari lahir. Jadi untuk persendiannya dari pinggul ke bawah itu nggak pas sama posisinya. Selama ini upayanya apa aja Bu yang sudah dilakukan? Kita operasi ya ke dokter tulang, itu untuk tulangnya sudah 13 kali operasi. Bu, ini kan juga dapat bantuan kursi roda juga dari teman-teman polisi. Seperti apa sih Bu dari keluarga adik Gibran sendiri? Ya alhamdulillah ya, bersyukur banget, soalnya selama ini kan kalau untuk jalan, untuk keluar main kita selalu gendong. Tapi
Tapi dengan adanya bantuan kursi roda ini, saya bersyukur banget, alhamdulillah bisa main sama teman-temannya meskipun dengan naik kursi roda. Simon Alfredo melaporkan.